kita paham sekali bahwa visi Presiden yang kita ketahui visi pendidikan Indonesia 2035 adalah membangun rakyat untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Menjadi pembelajar yang unggul, dapat terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, visi yang demikian mulia, tetapi juga visi yang sungguh sangat berat, memerlukan seorang, bukan hanya seorang, tetapi memerlukan para pengajar, para guru yang memiliki kemampuan dan dapat memaksimalkan tenaga, pikiran, daya, dan upaya untuk membawa anak didik mencapai apa yang dicita-citakan. Ketiadaan kesempatan CPNS bagi guru adalah kebijakan yang diskriminatif, mengancam keberadaan LPTK sebagai lembaga penghasil guru, dan menyebabkan mutu pendidikan makin menurun. Generasi muda yang akan datang tidak tertarik dong, gitu ya gitu. Dan itu merupakan sebuah kemunduran karena kita sudah menyatakan guru sebagai profesi, di mana di dalamnya mengandung makna, bahwa sebagai profesi adalah kualifikasi akademik, profesionalisme, kesejahteraan dan pelindungan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Ini yang dilakukan sebenarnya konsep juga yang diterapkan di beberapa negara. Mungkin kita kenal ya MIT Open Course itu. Bagaimana profesor-profesor hebat di MIT membuat materi-materi pelatihan lah dibilang. Nah, untuk dipelajari gitu. Jadi kalau kita lakukan hal yang sama, kita buat pelatihan-pelatihan yang artinya yang luar biasa ini, tapi pelatihan ini benar-benar istilahnya disusun dengan baik dan dimonitor dengan baik. Itu saya yakin kok bahwa kualitas dari guru-guru ini akan berubah gitu di Indonesia. Pada sekolah tertentu, masih terdapat guru honorer mengasuh mata pelajaran yang tidak berkesesuaian dengan bidangnya. Misalnya guru bahasa Indonesia mengajar mata pelajaran olahraga. Kenapa? Karena di sekolah tersebut tidak tersedia guru pelajaran olahraga. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Tentu ini otomatis ketika akan direkrut di dalam P3K akan sulit yang bersangkutan untuk lolos. Di sisi lain, kebutuhan akan kontribusinya tetap dibutuhkan. Next. Guru honorer kadang bahkan selalu diberi peran dan tanggung jawab secara penuh oleh guru PNS menggantikannya dalam kelas. Ini realita yang ada di lapangan. 4 ini didudukkan kementerian itu, saya kira Presiden harus ambil alih semuanya ini. Nggak lagi soal Nadiem, nggak lagi soal Pak Tito, nggak lagi soal siapa Menpan RB gitu. Menurut saya kalau Jokowi ingin dicatat legasinya mengubah sistem pendidikan itu, dia harus dudukkan 4 menteri ini dengan DPR duduk bareng, merevisi total dan memilah kewenangan sesuai derajat dan tanggung jawabnya. Saya kira kalau guru di mana-mana itu tanggung jawabnya cuma satu, Kemendikbud. Nggak ada lagi dia cawe-cawe, mau pengangkatan, mau administratif, mau dia jenjang karir dan lain sebagainya. Itu harusnya diurus oleh Kemendikbud itu. Dari mulai pengangkatan, pemberhentian, distribusi, peningkatan kapasitasnya, training dan lain sebagainya, itu harusnya satu. Nah, guru honorer atau guru PNS sekalipun seharusnya diberi kemampuan untuk menganalisa situasi di tempat dia berada dan kemudian kemampuan untuk memberdayakan ekosistem pendidikan di daerahnya termasuk komite sekolah, guru, aspek sosial, aspek lingkungan, potensi dan masalah menjadi satu kesatuan untuk dijadikan kurikulum gitu. Dan dia guru itu bukan sumber pengetahuan, guru itu fasilitator untuk menyatukan semuanya. Sehingga kalau guru itu tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan, dia justru akan banyak belajar. Dan kalau dia banyak belajar, akan banyak dampak yang saling kayak domino gitu, bolak-balik menjadi semuanya belajar. Kalau kita melihat sekarang ini kualitas pendidikan kita dinilai masih bermasalah ya karena memang masih banyak masalah di akarnya ya, di akarnya mulai dari guru yang
punya peran sentral untuk menjaga kualitas pendidikan, tapi guru juga tidak bisa berdiri sendiri karena mereka berada di bawah di dalam suatu sistem gitu. Nah, selama tidak ada pembenahan atau perbaikan soal tata kelola guru ini, nah ini saya rasa permasalahan masih akan terus timbul, permasalahan yang sama masih akan terus timbul di kemudian hari nanti. Kalau sebuah negara tidak mampu menyelesaikan persoalan yang puluhan tahun menyangkut guru honorer, menurut saya itu menunjukkan buruknya kapasitas manajemen kita berbangsa dan bernegara. Jadi mestinya guru honorer ini tinggal dua pilihan. Diseleksi yang kemudian diangkat, yang lain yang memang tidak memenuhi persyaratan, antara lain memang tadi itu. Mau jadi bupati, ya angkat dulu orang, setelah jadi bupati tidak pernah diangkat, guru honorernya hanya sekadar dijanjikan.